Dan setelah gua tonton ternyata seru cuy. Filmnya berjudul Evolution. Film ini adalah film fiksi ilmiah yang diproduksi di Amerika tahun 2001. Menceritakan sebuah meteorit yang baru aja terjatuh di kawasan Arizona. Dari sana mereka menemukan kalau meteorit itu menyimpan bentuk kehidupan. Langsung aja siapin kuda-kuda kalian karena kita bakalan joget dulu cuy. Oke, film dibuka dengan penampakan sebuah meteor besar yang akan jatuh ke bumi. Meteor tersebut diperkirakan akan jatuh tepat di gurun Arizona. Sementara itu tampak seorang pemuda yang bernama Wayne, boneka dan memasukkannya ke dalam gubuk. Rupanya dia sedang latihan menjadi seorang pemadam kebakaran. What the? Untuk menyelidiki di tempat kejadian. Setelah sampai, mereka menemukan titik jatuh meteor dan masuk ke dalam sebuah goa dengan kedalaman sekitar 80 kaki. Akhirnya mereka menemukan batu meteorit itu. Ken dan Harry mulai melakukan penyelidikan. Ketika ingin mengambil beberapa sampel, tampak cairan berwarna keluar dari dalam batu tersebut. Seperti kayak berdarah gitu cuy. Setelah mengambil sampel dan cepat mengetahui kalau di dalam meteor itu terdapat mikroorganisme dari luar bumi yang sudah membeku selama jutaan tahun. Dengan terlepasnya mikroorganisme tersebut, maka kini bentuk kehidupan itu telah berevolusi hanya dalam hitungan beberapa jam. Keesokan harinya, Ken dan Harry membawa anak-anak muridnya ke tempat jatuhnya meteor untuk membawa pergi batu meteor tersebut. Namun setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan organisme mikroskopis yang ada di meteor itu, yang kini telah berevolusi menjadi ribuan jamur dan juga jutaan cacing pipih yang tidak dapat menghirup oksigen. Bukan cuma cacing ini, tapi semua bentuk kehidupan aneh ini semuanya tidak bisa terkena oksigen. Karena itu di tempat ini juga terbentuk semacam atmosfer untuk menghidupi seluruh kehidupan. Wayne yang kini sudah gagal menjadi seorang pemadam kebakaran, kini sekarang dia menjadi pelayan di salah satu hotel di kota tersebut. Ketika Wayne lagi sibuk kerja, dia dikejutkan dengan penampakan cacing-cacing yang keluar dari dalam retakan tanah. Dan bukan cuma itu, Wayne juga melihat sosok aneh di dalam akuarium. Telah berevolusi dengan sangat cepat. Dan benar aja, kini pihak militer sudah menutup lokasi tempat jatuhnya meteorit. Singkat cerita, Ken dan Harry bertemu dengan pimpinan di tempat ini. Dia General Russell. Rupanya Ken dan si Jenderal sudah saling kenal. Jadi dulunya Ken pernah bekerja sebagai peneliti di Angkatan Darat Amerika Serikat. Oke, singkat cerita, Ken dan Harry diperkenalkan dengan seorang peneliti senior epidemik yang bernama Dr. Ellison. Di mana Ellison diminta oleh si Jenderal untuk memulai penyelidikan dalam pengawasannya. Tetapi belum juga mulai, mereka udah langsung adu argumen. Jadi sama pemerintah. Karena dengan adanya militer di sini, maka pergerakan mereka akan dibatasi. Dan bukan cuma itu, Ken dan Harry melakukan gugatan ke pengadilan. Gile, keren ya. Nggak setuju langsung ke pengadilan. Namun ketika mereka hampir saja bisa meyakinkan hakim kalau mereka lah yang berhak dengan ketika masa lalu Ken pada waktu dia menjadi peneliti di kemiliteran diungkapkan di pengadilan ini. Jadi Ken dulunya dikeluarkan dari militer setelah sebuah eksperimen gagal yang dia ciptakan, di mana sekitar 100.000 tentara diberikan vaksin olehnya. Nah, pada akhirnya para tentara itu menderita berbagai macam penyakit. Dikalahkan di pengadilan, sialnya lagi seseorang telah mendobrak masuk ke dalam ruangannya dan mencuri semua penelitian yang dilakukan oleh Ken dan juga Harry. Ken dan Harry rupanya nggak putus asa. Mereka tahu kalau sang jenderal yang sudah melakukannya. Nah, karena itu mereka mempunyai sebuah ide, yaitu mencoba menyelinap masuk ke pangkalan untuk mendapatkan sampel meteorit. Dengan menyamar sebagai tentara, mereka di bagian paling bawah, mereka dibuat terkejut dan takjub. Pasalnya tempat yang dulunya cuma goa dan bebatuan kini sudah berbeda. Semuanya menjadi berubah kayak semacam hutan hujan gitu cuy. Penuh dengan tumbuhan tropis dan juga berbagai kehidupan hewan, termasuk serangga terbang dan juga tumbuhan karnivora. 3 weeks, it's already like a rainforest in here. The tree just ate it. Hey, snag one. Garrett, come on, we came for a specimen, now snag one. Snag one? Yeah, snag one and put him in the bucket. Harry kepergok sama si Dr. Ellison. Ditemani oleh 2 orang, Ellison mencoba menghentikan Ken dan juga Harry. Namun ketika mereka lagi berdebat, secara nggak diduga seekor serangga masuk ke dalam pakaian milik Harry. Dan entah gimana caranya juga, itu serangga sekarang malah masuk ke tubuhnya. Whoa, Doc! Don't take the... Sitting for his testicles. Ooh. It's going the other way. How are you going in? Rectally. I'll get the lubricant. There's no time for lubricant. There's always time for lubricant! All right, flip it. Go. I'm going in. Breathe. I'm breathing. A little deeper. No! Deeper! Almost there. You're there! Over. It's over. Di tempat Wayne bekerja, tampak si pemilik klub terlihat akan berkencan dengan seorang wanita. Namun naas, belum sempat ngapa-ngapain, dia secara nggak diduga diserang oleh seekor makhluk reptil besar.
Dan keesokan harinya, Wayne dengan ajaibnya membawa makhluk yang semalam udah memakan bosnya itu. Wayne memberikan tangkapannya itu kepada Kane dan Harry. Dalam pengakuannya, Wayne bercerita kalau makhluk tersebut mati dengan sendirinya ketika Wayne dan beberapa orang memburunya. Sementara itu di tempat lain, seekor hewan yang mirip katak seukuran anjing dewasa juga muncul dan menyerang beberapa orang wanita tua di rumah mereka sendiri. Setelah melukai satu orang wanita, makhluk itu kemudian singkat cerita, Kane, Harry, dan Wayne memulai sebuah investigasi di tempat para wanita yang diserang sebelumnya tadi. Di sana secara nggak sengaja mereka menemukan sebuah lembah tepat di belakang rumah tersebut, di mana tempat itu sudah dipenuhi dengan makhluk dengan wujud seperti naga. Dari hasil analisa, itu belum bisa beradaptasi dengan oksigen yang ada di bumi ketika makhluk-makhluk ini keluar dari situs meteorit melalui gua-gua lokal di kota ini. This entire area is just a honeycomb of caves and old mine shafts. Our cave, smack dab in the middle of the system. It's all connected. Namun rupanya seekor naga yang baru aja lahir dengan cepat bisa beradaptasi dengan oksigen yang ada di bumi. What the hell is it doing? I think it's trying to breathe. Makhluk itu dengan cepat pergi dan meneror sebuah pusat perbelanjaan. Kepanikan langsung melanda tempat itu. Kane, Harry, dan Wayne yang sudah tiba di lokasi mencoba untuk menghentikan sang naga. Dengan menggunakan senjata hasil jarahan, pada akhirnya mereka bertiga berhasil menembak mati. Media kini muncul dan membuat laporan tentang serangan alien di kota tersebut. Dan bahkan Gubernur Arizona juga datang mengunjungi situs meteorit untuk menuntut jawaban tentang semuanya ini. Dalam pertemuannya dengan Gubernur, Ellison mengatakan kalau dia percaya bahwa makhluk-makhluk alien ini akan menelan Amerika Serikat dalam waktu 2 bulan. Hal itu berdasarkan tingkat membuat kaget sang jenderal. Sempat terjadi perdebatan, namun Pak Gubernur dengan tegas meminta semuanya untuk berpartisipasi dalam proses menghancurkan makhluk alien tersebut. Karena itu, sang jenderal menyarankan untuk melakukan serangan bom napalm untuk menghancurkan tempat-tempat yang telah terinfeksi. Pak Gubernur langsung menolak dengan keras ide tersebut. Namun, pangkalan tempat mereka berada sekarang tiba-tiba diserang kamera pengawas. All right, what's going on down there? Sir, one of the creatures just destroyed Video 4. My God, they've evolved into primates. Suasana bahkan menjadi tegang ketika makhluk primata itu mencoba naik dan masuk ke ruangan ini. Satu makhluk primata berhasil dibunuh, sementara beberapa orang terluka dalam insiden ini. Karena hal itu, sekarang Pak Gubernur menyetujui ide sang jenderal untuk melakukan serangan militer mengambil alih. Sekarang Ellison memutuskan untuk bergabung dengan Kane dan teman-temannya. Next, militer kemudian melakukan evakuasi besar-besaran untuk mengamankan warga yang ada di kota tersebut. Suasana menjadi kacau, namun dari sampel yang pertama kali diambil di sini secara nggak sengaja, mereka kemudian menyadari kalau suhu panas dengan temperatur yang sangat tinggi bisa memicu DNA mikroorganisme tersebut. When did you start smoking? Not much of a point to clean living anymore. Fire like it was Miracle-Gro. The organisms were dormant in space, and then they collided with the Earth's atmosphere, and bam! Nah, karena penggunaan napalm sama saja dengan membangkitkan lebih banyak lagi. Kini Ellison mengajukan permohonan kepada si jenderal untuk menghentikan penggunaan napalm. Namun rupanya si jenderal keras kepala ini mengabaikan permintaannya itu. Kemudian Kane secara nggak diduga menemukan sebuah cara untuk menghentikan bencana ini. Ketika melihat tabel periodik yang ada di bajunya si Ellison, dia berteori bahwa zat selenium kemungkinan bisa meracuni alien-alien itu. Logikanya sama seperti racun arsenik yang sangat berbahaya bagi kehidupan karbon. Selenium itu adalah mineral yang bisa kita dapat di dalam tanah, di air, dan juga beberapa jenis makanan. Nah, di sini mereka sempat bingung gimana caranya nih ngumpulin selenium dengan jumlah yang banyak dan juga cepat. Dibantu dua murid Ken yang paling bodoh di kelas yang bernama Deke dan Danny, mereka mengatakan kalau zat selenium bisa didapatkan dengan mudah. Zat itu ternyata adalah bahan aktif yang ada di dalam sampo Head and Shoulder. Dengan berat hati, akhirnya sampo itu akan digunakan melawan mikroorganisme. Kemudian dengan menggunakan truk pemadam kebakaran dan juga bantuan dari para mahasiswa, mereka langsung mengisinya dengan sampo. Dengan truk pemadam yang penuh dengan cairan sampo, mereka kini langsung berburu alien dan tiba di lokasi meteorit. Namun rupanya serangan napalm terjadi lebih cepat dari jadwal yang direncanakan sebelum Ken dan kawan-kawan dapat melakukan misi mereka. Hey, charge the line now! That's the napalm! What they went early? Akibat seluruh ekosistem untuk berevolusi menjadi satu gumpalan besar, seperti layaknya amuba dengan tinggi ratusan kaki. Okay, I'm out.
organisme raksasa mulai melipat gandakan ukurannya melalui proses mitosis. Dan yang akan terjadi adalah makhluk itu akan terus berkembang tanpa batas, sampai seluruh negara diambil alih oleh ribuan makhluk raksasa tersebut. Karena nggak punya pilihan selain terus berjuang, Kane dan timnya memutuskan membawa truk pemadam kebakaran mereka tepat di bawah si makhluk raksasa. Ketika sampai, mereka menemukan semacam lubang yang terlihat seperti dubur atau lubang pantat. Dan dari sanalah mereka akan menyemprotkan sampo. Right here, right here. What the hell are those guys doing? Left! It's working! It's gonna blow! Will you stop kicking? This thing's gonna blow! Dear Lord. Gubernur lalu menyatakan kalau Kane, Harry, Wayne, dan Ellison sebagai pahlawan mereka. Wayne akhirnya diterima menjadi petugas pemadam kebakaran. Begitu juga dengan Kane dan Ellison yang mulai mempererat hubungan mereka. Film ditutup dengan Kane,